Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipersembahkan oleh MCCC dan didukung oleh Lazismu dan Wardah. Bersama saya Pamastunar Padwita dan rekan saya Mbak Dia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuki Ramadan ke-12 ya. Alhamdulillah sehat semuanya dan kita bertemu lagi dalam acara Ramadan Sehat dan Aman. Baik, topik kita hari ini menarik sekali ini Mbak Mas ya, tentang bagaimana Ramadan sebagai bulan penguatan jamaah. Baik, ada mengingat bahwa ada satu dalam Quran surat Ali Imran bahwa disebutkan ya ayat 104, dan hendaklah di antara kita segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Karena itu adalah mereka golongan orang-orang yang beruntung. Baik, dari sini alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Bapak Ustadz Fatur Rahman Kamal LCMSI. Beliau adalah Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah Ustadz. Baik, sore hari ini kajian kita sangat menarik Ustadz. Ini temanya tentang Ramadan, bulan penguatan jamaah. Dan di sini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini sini tahun kedua Ustadz kita memasuki masa pandemi ya Ustadz. Dan ini sangat untuk gerakan untuk dakwah jamaah ini sangat membutuhkan istilahnya penguatan, dan nanti kami akan bagaimana tentang penjelasan kaitannya dengan penguatan jamaah itu sendiri. Mohon nanti Ustadz menyampaikan untuk pemaparannya. Baik Ustadz, disilahkan untuk memberikan pemaparannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TVmu dimanapun saudara berada, mudah-mudahan sore hari ini kita semua senantiasa dalam keberkahan, dalam keridhaan, dan dalam kegembiraan. Amin. Bukan hanya kegembiraan yang bersifat jasmani ya, karena memang insya Allah kita akan segera berbuka puasa, tetapi ada satu kegembiraan rohani, kegembiraan spiritual yang dirasakan oleh setiap umat Islam pada saat dia berhadapan dengan hidangan berbuka puasa. Indah sekali, ada perhatani kata Rasulullah SAW, tetapi juga kita akan mengingat senantiasa bahwa ada saat di mana kita juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrus Siyam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 di dalam surat Al-Baqarah ini dapat kita kategorikan menjadi 3 domain besar sebagaimana keyakinan kita di dalam beragama selama ini. Ya ayyuhallazina amanu, ini adalah domain keimanan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini adalah domain al-Islam. Dan la'allakum tattaqun itu adalah domain al-ihsan. Sehingga saudara sekalian, ketika kita melaksanakan siyam Ramadan,
kita melakukan recovery terhadap 3 komponen dasar keberagamaan kita, yaitu adalah al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Nah, terkait dengan realitas umat kita selama 1 tahun lebih kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ini menjadi satu keberkahan, saya yakin, karena ada banyak cara Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Di antaranya adalah adanya ujian, apalagi pada masa yang cukup berkepanjangan. Rasulullah SAW menggembirakan kita dengan sabda beliau, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seseorang di antara hamba-hambanya, maka Allah berikan dia ujian. Kita tentu berharap bahwa pandemi COVID yang dialami oleh manusia secara global di semua negara saat ini, itu kita pahami dalam kacamata yang positif, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan betapa cintanya Allah kepada kita. Mungkin selama ini kita agak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat Allah menurunkan satu ujiannya kepada kita, sesungguhnya Allah sedang memberikan satu kesempatan bagi kita untuk kemudian mendekat kepada Allah, kemudian meneguhkan ikatan-ikatan emosional, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga pada saat yang sama kita perlu meneguhkan ikatan-ikatan kemanusiaan di antara kita. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi COVID yang memanjang sampai saat ini saya kira meninggalkan sejumlah persoalan, ya. Kita rela atau tidak, tapi fakta menyatakan bahwa ada suasana perubahan yang dialami oleh masyarakat dan umat kita. Dari persoalan-persoalan yang bersifat psikososial, misalnya kita melihat masyarakat kita semakin sensitif, misalnya sebagian orang, kemudian juga adanya rasa xenofobia, adanya rasa tidak suka terhadap orang yang berbeda. Apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pembatasan dalam skala tertentu di dalam interaksi kita secara fisik. Nah, ini menyisakan suatu persoalan. Anak-anak kita juga demikian. Mereka cukup lama tidak bertatap muka dengan para guru, mereka mendapatkan pelajaran melalui jaringan online, yang tentunya itu juga masih menyisakan persoalan-persoalan psikologis pada anak-anak kita. Mereka tidak banyak berkesempatan untuk menikmati bagaimana bermain dengan teman-teman barunya, karena memang sejak semester baru anak-anak kita pun juga terlockdown dari proses pembelajaran di sekolahnya. Tapi di sisi lain juga interaksi yang begitu masif, ya, dan bahkan menyita banyak waktu anak-anak kita. Mereka bermain dengan gadget. Tapi satu hal yang yang menjadi kenyataan juga, bahwa anak kita tidak semuanya kemudian bisa berinteraksi secara positif. Bahkan sebagian di antara mereka juga mengalami keberlebihan di dalam mengakses, ya, konten-konten yang seharusnya tidak diakses. Ini kemudian berbanding lurus dengan data yang diterbitkan oleh rekan-rekan di peradilan agama, misalnya angka permintaan untuk dispensasi pernikahan dini itu melompat 3 kali lebih besar daripada sebelum masa pandemi. Ya. Juga data-data sosial yang lain kita. Mohon maaf Ustadz, kita break dulu sejenak karena ada jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Aman dan Sehat.
Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Ramadan Sehat dan Aman. Alhamdulillah masih bersama Ustadz Fatur Rahman Kamal LC MSI. Baik, Ustadz Fatur, Ustadz melanjutkan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Ini kaitannya dengan persoalan-persoalan yang sekarang sedang ada di secara realitas di masyarakat gitu Ustadz ya. Kaitannya dengan kesiapan Ustadz. Ini bagaimana langkah-langkah apa yang bisa untuk diupayakan ya untuk penguatan jamaah Ustadz di bulan Ramadan ini Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih ya. Jadi ya setelah kita mengidentifikasi sekian persoalan ya dalam perkembangan masyarakat kita, taruhlah 1 tahun terakhir ya, dan juga dengan segala keterbatasan kita berinteraksi secara langsung, tapi tentu kita harus melakukan penguatan jamaah dari skala yang paling kecil. Skala yang paling kecil atau mikro yang saya maksud adalah kita belum lama ini melakukan rapat koordinasi nasional menjelang masuknya bulan puasa, dan diantara langkah-langkah konkret yang kita lakukan adalah semua mubalik dan para dai kita di Muhammadiyah kita arahkan untuk fokus kepada penguatan ketahanan keluarga. Jadi setidaknya kita konkret saja melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari api neraka. Dan tentu Covid ini kemudian memberikan pelajaran yang sangat penting bagi para ibu, para bapak ya, para orang tua ya, kayak para ayah dan bunda. Ini mereka secara alamiah dituntut untuk memainkan berbagai macam peran yang mungkin selama ini mereka tidak lakukan. Harus belajar bersama dengan anak-anak, harus kemudian memperteguh lagi kesabaran di dalam berinteraksi, karena anak-anak juga memiliki daya dan tingkat stres tertentu. Nah, ini langkah-langkah bagaimana kita meneguhkan kembali
makna jamaah dalam skala yang mikro, yaitu jamaah di keluarga. Sehingga kita juga menggalakkan sesungguhnya beberapa waktu yang lalu one home one dai ya. Jadi satu rumah itu adalah satu dai. Siapa dai yang dimaksud? Tentu yang paling bertanggung jawab itu adalah warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang laki-laki kepala rumah tangga ini juga bertanggung jawab di rumahnya. Nah, setelah persoalan ini kita awali dari jamaah dalam arti yang mikro, yaitu tingkat keluarga, maka kita beranjak kepada bagaimana membangun dinamika di jamaah yang belum skala yang besar, tetapi barangkali taruhlah jemaah yang ada di sekitar berapa rumah dari kita, karena bagaimanapun kan sholat jemaah yang kita lakukan juga masjid saya kira paling maksimal itu di angka 50%, sehingga barangkali masih ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat kita yang tidak tertampung di masjid. Nah, ini kan menguatkan solidaritas dan penguatan lagi antar tetangga kita. Ya mau tidak mau memang inilah suasana yang kita alami, dan ini kemudian meneguhkan kemudian konsep apa yang disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wa at-taqwa. Jadi soliditas jemaah yang lebih besar daripada lingkup keluarga kita perkokoh kembali, kita perteguh kembali masjid-masjid yang ada di komunitas terbatas seperti di perumahan misalnya, karena bagaimanapun tentu masjid yang ada di perumahan tidak bisa begitu saja dibuka secara masif untuk jamaah yang berada di luar lingkungan. Nah, oleh karena itu penguatan dalam skala komunitas ini juga menjadi sangat penting. Nah, tentu dalam skala yang makro, karena COVID-19 juga ini melahirkan banyak sekali persoalan, di antaranya adalah pertambahan angka kemiskinan, kesulitan masyarakat kita, ya, tukang beca dan lain-lain. Maka kita berharap tentunya dalam suasana keterbatasan seperti ini, kita masih menggalakkan lagi semangat solidaritas takaful, saling menanggung sesama umat Islam, bahkan juga sesama umat manusia. Nah, saya kira Ramadan adalah ruang di mana gerakan filantropi, gerakan infak, gerakan sedekah, bahkan gerakan zakat ini saya kira bisa diarahkan untuk penguatan jamaah kita, sehingga kita barangkali perlu juga memiliki database siapa di antara jamaah kita yang berada dari lingkungan yang terkecil yang saya sebutkan tadi mengalami beberapa persoalan misalnya. Mungkin tidak secara ekonomi, tapi mungkin ada juga yang terpapar sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Dalam suasana yang penuh keterbatasan, ya tentu juga kita perlu membangun ya solidaritas sesama, ya, dalam kerangka mewujudkan semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya kira ini lapisan-lapisan jemaah yang harus kita perkuat dari skala keluarga yang paling kecil, kemudian skala komunitas di lingkungan kita sekitar, kemudian dalam skala yang lebih besar kita ini bisa melakukan mobilisasi. Nah, keterbatasan fisik meskipun kita alami saat ini, tetapi tentu saya sangat yakin sekarang sarana digital ini sudah luar biasa, ya. Jadi kita bisa merekatkan kembali hubungan-hubungan di antara jemaah kita yang barangkali renggang gitu karena keterbatasan interaksi secara fisik, tetapi intensitas ya berinteraksi secara visual atau digital ini juga menjadi satu solusi yang tepat. Maka kita mengharapkan para dai kita, para mubalik kita di luar misalnya pertemuan-pertemuan offline yang amat sangat terbatas, tapi setidaknya mereka juga memberikan pelayanan secara kreatif kepada masyarakat, ya. Bahkan ruang-ruang kita yang kecil barangkali kita rubah menjadi studio mini, sehingga kapanpun umat membutuhkan kita dalam keterbatasan interaksi fisik, itu hajat dan keperluan umat itu tidak terhambat. Begitu semuanya berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu Mbak beberapa langkah yang bisa kita lakukan dan telah kita sosialisasikan sesungguhnya. Terima kasih Ustadz. Ini kita jeda dulu Ustadz untuk break berikut. Baik, kita tahan sebentar ya Ustadz.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama setelah jeda pariwara berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama Lazizmu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Alhamdulillah, kita masih bersama dengan Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC MSI, dan tentang tema Ramadan, bulan penguatan jamaah. Baik Ustadz, mohon berkenan untuk memberikan closing statement di sore hari ini Ustadz terkait dengan tema. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih ya. Tentu kami mengajak semua umat kita, jamaah kita, dan tentu khususnya para mubalik
untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk melakukan komponen yang paling utama ya, yang berkaitan dengan Ramadan. Pertama adalah kita perlu melakukan reinstall ya, interaksi kita dan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh umatku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk merecovery, ya, menata ulang hubungan kita dengan Al-Quran. Berbagai macam persoalan yang dialami oleh jemaah kita tadi, saya yakin akan mendapatkan akan mendapatkan semacam penyejuk di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam Al-Quran itu ada kesembuhan, di dalam Al-Quran itu ada rahmat dan seterusnya. Dan saatnya lah kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh hanya menjadi bacaan yang menghiasi corong-corong masjid kita atau speaker-speaker masjid kita, tetapi Al-Quran sudah seharusnya menjadi konstitusi dan pandangan dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran lah yang akan menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat ya. Dan kemudian yang kedua adalah momentum Ramadan kita gunakan sebagai satu cara ya, untuk melakukan reinstall atas struktur ya jiwa kita. Kita upayakan bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa mengembalikan kesucian jiwa kita yang barangkali selama beberapa saat tertentu jiwa kita ini mengalami suatu polusi, suatu kotoran dan seterusnya itu. Dan Ramadan yang kita lakukan tentu bukan hanya semata kita meninggalkan makan dan minum seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innama laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi wal rafas. Ya, puasa tidak semata meninggalkan makan dan minum, hanyalah puasa itu sejatinya bagaimana kita meninggalkan perkataan-perkataan ya yang cabul, yang tidak bermakna dan seterusnya. Juga Rasulullah mengingatkan kita min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan Islam kita ini kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermartabat. Nah, satu di antaranya tentu yang paling pokok adalah bahwa kita sudah disinyalir sebagai bangsa yang paling rendah ya keadaban digitalnya pada penelitian Microsoft waktu yang lalu. Maka saya kira Ramadan ini adalah saat yang paling baik bagi kita untuk merecovery ya struktur daripada ruhiyah ya, kejiwaan kita kembalikan kesucian, tazkiyatun nafsi. Dan yang ketiga adalah Ramadan di mana momentum kita memperteguh kembali ikatan-ikatan emosional spiritual sesama kita umat Islam, bahkan sesama kita warga bangsa. Ramadan adalah waktu di mana kita mempererat kembali ikatan ukhuwah kita memberikan bantuan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Semangat untuk ta'awun, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, itu adalah sesuatu yang amat luar biasa. Bukan semata zakat yang bersifat wajib, tetapi infak, sedekah yang sifatnya lebih umum juga lebih kita semarakkan pada bulan Ramadan ini. Dan tentu terakhir jangan lupa bahwa kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitrah, yang ini juga bagian daripada kesempurnaan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya kira ini ada 3 poin yang sangat mendasar para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih segala karunia dan keutamaan pada bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Matur nuwun Ustadz Fatur Rahman untuk pencerahannya. Alhamdulillah, syukurillah. Baik, terima kasih Ustadz. Sehat selalu Ustadz Fatur. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Fatur Rahman. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Ramadan Sehat dan Aman setiap hari pukul 5 sore. Saya Pamaster Padwita dan rekan saya Mbak Diah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.